moderator kita yang sangat luar biasa, Pak Erwin. Ilmunya sangat luar biasa dan insya Allah sangat bermanfaat buat kami mengelola lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia. Kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu akan diisi oleh Bapak Subiakto Priyo Sudarsono. Beliau adalah pakar branding. Tema yang akan diusung, strategi membranding LKP di pasar global. Untuk sesi ini, kami serahkan sepenuhnya kepada moderator cantik kita, Ibu Dr. Evita Arif, atau yang lebih akrab dengan panggilan Uni Evita. Pada yang terhormat Uni Evita, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Silakan. Jadi film pertama saya itu konsepnya simpel, berbahasa Baik, terima kasih Ibu MC yang cantik jelita, Adinda Dr. Yani Kamastur Yani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Wikan Sakarinto, Sarjana Teknik, Magister of Science, PhD. Yang kami hormati Direktur Kursus dan Pelatihan, Bapak Dr. Wartanto, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ketua Umum Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Bapak Ali Badarudin, Sarjana Hukum, Magister Manajemen beserta seluruh jajarannya. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia, Bapak Asep Sarifudin, beserta seluruh jajarannya. Ketua Umum HISPI, Ketua Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi, Ketua Forum Lembaga Sertifikasi Kompetensi, para Ketua Umum Organisasi Mitra, Ketua Umum Forum Gradasi, para pengelola lembaga kursus dan pelatihan, para pendidik, penguji, serta rekan-rekan yang kami banggakan dan kami sayangi. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengikuti seminar transformasi digital batch pertama yang diselenggarakan atas kerjasama Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud Ristek dengan Forum PLKP, HIPKI, HISPI, Forum Gradasi, Forum Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Kita bersyukur mendapatkan kesempatan mengikuti seminar yang luar biasa ini, yang diisi oleh para pakar komunikasi, pakar marketing digital, dan ahli branding yang tentunya sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil menengah maupun kita semua para penyelenggara kursus dan pelatihan. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Ikuti seluruh acara sampai selesai. Apalagi narasumber kita yang berikut ini adalah pakar marketing dan branding yang sudah sangat populer. Beliau biasa dipanggil dengan nama Pak Bi. Selamat siang Pak Bi. Selamat siang Bu Evita. Senang sekali dapat berkenalan sekaligus mengikuti seminar dari Bapak, Pak Bi. Siap, siap. Sahabat-sahabat LKP yang kami hormati, yang kami banggakan, nama lengkap Pak Bi adalah Subiakto Priyo Sudarsono. Beliau lahir di Probolinggo, benar Pak? Betul. Dari Probolinggo tanggal 24 Agustus tahun 1949. Pak Bi merupakan founder Bisa Bikin Brand, founder and President Director CV Rumah UKM, dan masih banyak seabrek-abrek perusahaan yang telah beliau pimpin. Pak Bi telah berpengalaman lebih dari 50 tahun. Luar biasa Pak, keren. Oleh gitu kita harus menggali ilmu dari beliau nih. Kita minta dibagikan ilmu dari beliau, rahasianya seperti apa. Terima kasih. Adapun nama-nama besar yang telah berhasil beliau angkat antara lain adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono, ya Pak, dan sejumlah gubernur ya di DKI maupun Sumatera Utara, kemudian wali kota, beliau juga dipercaya untuk menjadi direktur pada beberapa kampanye. Ya, kita nggak bisa sebutkan satu persatu karena banyak banget ya Pak ya. Ya, kehebatan beliau bisa menjadi seperti sekarang ini berawal dari menjadi pelukis komik sejak masih duduk di bangku SMA kelas 2 hingga mahasiswa tingkat 1 ya Pak? Ya, betul. Kemudian karir profesional sebagai praktisi branding dimulai sejak tahun 1969, luar biasa. Keren, pengalaman yang sudah sangat luar biasa. Sejak itu Pak Abi dipercaya menjadi pimpinan periklanan pada berbagai perusahaan. Awalnya beliau bertugas sebagai art director modern packaging di bawah bimbingan para ahli dari mancanegara. Dan produk-produk yang telah beliau angkat, wah, nama-nama produk yang keren-keren banyak banget. Beliau juga banyak menerima award atau penghargaan, antara lain adalah pemenang pertama Adi Pariwara Award yang diselenggarakan SCTV, dan masih banyak lagi penghargaan yang luar biasa yang beliau terima. Sekarang beliau konsentrasi dengan branding UKM, ya Pak ya. Ya. Menurut beliau sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi Pak Abi move on ke iklan dan konten digital. Berbeda dengan para ahli branding lainnya yang membangun brand melalui iklan, sedangkan ciri khas Pak Bi adalah membangun brand melalui slogan yang luar biasa. Pak Bi, rasanya kami juga perlu memperkenalkan organisasi kami kepada Bapak. Kami terdiri dari beberapa organisasi, Pak. Antara lain adalah Forum PLKP, HIPI, HISPI, Forum LSK, Gradasi. Namun saya sendiri mewakili rekan-rekan saya dari Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan nih Pak, seragamnya. Ya, disingkat Forum PLKP. Anggota kami ada sekitar 16.000 LKP dari 72 jenis kursus yang terdapat dan tersebar di 34 provinsi, Pak. Wow. Adapun jenis kursus yang terhimpun dalam organisasi kami antara lain adalah kursus komputer, desain grafis, otomotif, akupuntur, kecantikan, rias pengantin, tata busana, tata boga, hantaran, dan masih banyak lagi, Pak. Yang tentunya tidak dapat kami sebutkan semua pada kesempatan saat ini. Sahabat-sahabat pengelola kursus yang kami banggakan, mari kita sambut dengan meriah pakar branding Bapak Subiakto Priyo Sudarsono. Yuk kita tepuk tangan yang meriah buat beliau. Terima kasih Univita. Silakan dengan hormat. Waktu kita ada 1 jam Pak, ditambah 15 menit untuk tanya jawab. Jadi ada 1 jam 15 menit. Kami persilahkan dengan hormat. Silakan. Baik, terima kasih Univita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para teman-teman lembaga pendidikan dan kursus dan pendidikan seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan. Luar biasa, saya juga baru tahu bahwa lembaga kursus itu banyak sekali. Dan pertanyaannya apakah brand itu dibutuhkan? Nah, ini topik yang akan kita bahas. Judulnya cukup mengerikan buat saya. Langsung saya share aja ya. Oke. Mengerikan ya Pak ya? Iya, karena ada global-globalnya itu loh. Iya. Strategi branding LKP di pasar global. Nah, ini dia nih. Kenapa harus global? Apakah karena Pak Menterinya itu urusannya global? Apa memang dibutuhkan secara global gitu? Karena LKP sendiri kan sebetulnya lebih dibutuhkan di Indonesia ya, untuk membuka lapangan kerja, untuk menjadikan profesional dan segala macam. Nah, tercermin dari pesertanya hari ini, peserta webinar ini
ada kegiatan diikuti oleh pengelola pimpinan lembaga kursus dan pelatihan yang selama ini dibina oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Cuma LKP di Indonesia ada 19.200 lembaga, wow. Dan dari berbagai jenis kursus ada 72 jenis pelatihan. Luar biasa. Ya. Kemudian tujuan dari webinar ini, secara umum dari pelaksanaan seminar digital ini adalah memberikan wawasan dan pengalaman yang berkaitan dengan pengelolaan branding yang efektif untuk memasarkan produk LKP secara strategis di pasar digital. Secara khusus seminar ini antara lain bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta berkaitan dengan urgensi untuk melakukan branding. Diharapkan setelah mengikuti seminar ini, pemahaman dan wawasan peserta tentang teknis, prosedur, dan mekanisme branding produk-produk LKP melalui platform digital yang efektif dan strategis dapat meningkat. Baik, ini tor yang saya dapat. Saya mulai dengan ini. Mengapa orang membeli? Itu dulu. Karena LKP kan juga menjual jasa pendidikan dan kursus ya. Jadi orang membeli itu karena percaya. Itu yang harus kita pegang. Jadi intinya adalah membangun kepercayaan. Jadi itu yang paling penting, mau lokal kayak mau global kayak mau nasional kayak, orang membeli itu karena percaya. Ya. Seperti yang ditekankan oleh Steve Jobs, a brand is simply trust. Artinya untuk membangun kepercayaan itulah Anda butuh brand. Wah, saya nggak perlu brand, Pak. Yang penting produk saya bagus, boleh. Nggak masalah, gitu. Kalau Anda ingin berbisnis tanpa dipercaya, juga nggak masalah, gitu. Kalau anak sekarang bilang, emang gue pikirin. Gitu ya, Uni Evita ya. Oke. Kalau orang membeli karena percaya pada produknya, maka bangunlah produk brand. Jadi produknya yang dikasih nama, kemudian dikasih value, sehingga orang jadi percaya kepada produknya. Atau kalau orang membeli karena percaya pada orangnya, maka bangunlah personal brand. Nah, jadi teman-teman nggak rancu ya, bahwa bisnis itu bisa menggunakan produk brand, bisa menggunakan personal brand. Nah, yang di atas itu ciri khas dari korporat. Jadi korporat itu membangun brand pada produknya. Dan dia menggantungkan future income, penghasilan masa depan dari produknya. Nggak peduli orang siapa yang jadi CEO, nggak masalah. Presiden komisaris nggak masalah. Tapi kalau UKM itu cenderung menggunakan personal brand. Jadi future income, penghasilan masa depan dari UKM itu dijamin oleh orangnya, bukan oleh produknya. Ya. Oleh karena itu, yang krusial adalah estafet kepemilikan dari founder kepada second generation, kepada generasi ketiga. Apakah value yang pertama kali digunakan untuk membangun bisnisnya itu bisa dipertahankan ke generasi berikutnya? Ada pepatah mengatakan, founder generasi pertama itu menemukan bisnis. Generasi kedua membangun bisnis. Generasi ketiga menghancurkan bisnis. Karena generasi ketiga tidak memahami atau sudah terjadi perbedaan generasi. Sehingga mengakibatkan value yang dibangun oleh generasi pertama dianggap tidak lagi penting oleh generasi ketiga. Karena kita tahu bahwa setiap 10 tahun itu ada pergantian generasi ya. Mas-mas, mbak-mbak. Apa itu brand? Ya. Karena topik kita ini bagaimana mengglobalkan brand LKP kan. Nah, ada yang bilang brand itu merek. Saya kira 90% dari yang hadir ini berpikir bikin merek cukup dan itu sudah jadi brand.
Ada yang bilang logo penting. Ada yang bilang brand itu iklan. Ada yang bilang brand itu slogan. Ada yang bilang brand itu website. Jawabannya bukan. Logo bukan brand, label bukan brand, iklan bukan brand, website bukan brand. Your brand is a perception or emotion maintained by somebody other than you that describe the total experience of having a relationship with you. Ini dikatakan oleh McNally, International Marketing Consultant. Terjemahannya seperti ini. Brand adalah persepsi atau emosi. Jadi brand itu sesuatu yang intangible, tidak nampak, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Ya. Sehingga otomatis dari kriteria ini, logo bukan brand, merek bukan brand, packaging bukan brand, iklan bukan brand. Yang dirawat oleh pelanggan Anda. Mengapa dirawat oleh pelanggan Anda? Karena pelanggan Anda takut kehilangan. Takut kehilangan Anda. Ya. Jadi kalau ada misalnya Giant mau tutup, nah, itu yang takut kehilangan itu malah pelanggannya, bukan yang punya tutup aja. Ya. BNI 46 menutup 96 cabangnya, itu yang khawatir malah pelanggannya, bukan yang punya BNI. Yang merefleksikan pengalaman mereka berhubungan dengan Anda. Tadi dijelaskan oleh Mas Erwin, pentingnya sentimen positif. Kalau pengalaman ini menghasilkan sentimen positif, maka itu akan mempengaruhi persepsi atau ingatan orang terhadap Anda. Ini sangat terkenal, Walter Landers ini adalah dewanya brand internasional. Dia mengatakan, product are made in the factory, brand are created in the mind. Produk diciptakan di pabrik, ya, sementara brand diciptakan di benak konsumen. Ini adalah pakar brand tingkat dunia. Kalau saya pakar brand tingkat tarkam. Oke. Marketing is a battle of perception, not product. Ini adalah Al Ries yang menemukan teori positioning. Jadi, marketing itu perang persepsi, bukan perang produk. Jadi, kalau Anda inovasi produknya terus, nggak akan menang perang Anda. Karena perangnya bukan itu. Yang harus diinovasi adalah persepsi konsumen, ya, yang ada dalam benaknya. Nah, ini yang makin membuat saya percaya bahwa apa yang saya praktekkan selama 50 tahun itu benar. Bahwa brand adalah persepsi. Ya. Jadi, sebagai orang brand, saya fokusnya kepada benak konsumen. Kesimpulannya, ini kalimat yang saya buat, brand adalah persepsi yang timbul karena pengalaman pembeli mengkonsumsi produk kita. Jadi brand itu berangkat dari pengalaman pembeli. Jadi kalau Anda tidak mampu memberikan pengalaman kepada calon pembeli Anda, maka marketing Anda akan flop karena marketing adalah membangun persepsi. Oke. Nah, bisa lanjut? Ya, karena persepsi itu letaknya di dalam benak konsumen. Nah, inilah kondisi kontak konsumen. Saat ini, bagaimana caranya brand Anda bisa diingat? Nah, karena brand itu urusannya dengan persepsi, persepsi adanya di otak konsumen, kita harus tahu kondisi otak konsumen saat Anda
menyampaikan satu konten. Sudah sebising ini. Gimana caranya brand Anda biasa diingat? Ini menjelaskan bahwa otak konsumen itu bukan ladang kosong, bukan lapangan kosong. Yang Anda dengan bebas melepas kambing disuruh makan rumput sampai gemuk. Nggak gitu. Nggak gitu ya mas-mas, mbak-mbak. Jadi kalau Anda membanggakan LKP dan Anda anggap itu penting, kemudian hanya itu yang Anda sampaikan, ya Anda bertempur dengan segitu banyak persepsi yang ada di dalam benak konsumen. Bagaimana sih caranya untuk melakukan hal tersebut? Ini diakui oleh Steve Jobs, dia mengatakan, we are living in a busy world. Ya, kita hidup di dunia yang bising, yang sibuk kayak tadi itu. Jadi jangan anggap bahwa otak konsumen itu kosong yang tinggal kita isi gitu, enggak begitu. Nah, buat dia mengatakan lagi, to me marketing is about values. Jadi menurut Steve Jobs, kalau mau diingat masuk ke dalam di antara bisingnya dunia ini, Anda harus punya values, harus punya nilai, harus berarti, harus bermakna bagi orang lain. Ya, oke. Nah, going global adalah digital. Itu rumusnya udah harus gitu. Karena kalau dengan cara offline, wah itu akan berat sekali. Nah, oleh karena itu, bagaimana Anda membangun value Anda di dalam dunia digital. Ya. Jadi, karena digital itu adalah Google, maka Anda harus eksis di Google. Kalau Anda iseng-iseng ketik nama Anda dan tidak muncul, maka oleh Google Anda dinyatakan sudah tidak eksis di dunia digital. Di dunia digital Anda dianggap almarhum. Itu mungkin Mas Erwin tadi sudah menjelaskan dengan baik sekali. Nah, Steve Jobs ini mengatakan bahwa ingat Apple, ingat think different. Ini cerita sejarahnya menarik sekali untuk di-share, tapi kapan-kapan nanti saya share. Jadi ingat Apple itu, ingat think different. Mari kita cek di Google. Apakah betul kalau kita ketik Apple, ya, kemudian muncul think different? Ya, ternyata muncul banyak think different. Itu ada yang kelewatan. Ya. Kalau Anda ketik think different, maka akan Anda banyak sekali yang muncul think different. Jadi, ketika Anda mengetik nama Anda dan muncul value-nya, dan ketika Anda ketik value-nya, muncul nama Anda, berarti digital brand Anda sudah kuat di dunia digital. Ya. Oke. Nah, bagaimana membuat nama kita kuat? Nama kita kuat kalau kita tambah dengan value. Sekali lagi, value. Ya. Brand adalah nama plus makna. Ingat Bung Karno, ingat proklamasi. Mari kita cek. Ya. Kita ketik Bung Karno, ya. Apa yang terjadi? Kita mendapati proklamator, kata proklamator di sini. Kalau kita ketik proklamator, maka muncullah nama Insinyur Soekarno di beberapa tempat. Artinya apa? Value-nya Bung Karno adalah proklamator dan namanya adalah Bung Karno atau Soekarno. Ya. Maka Bung Karno telah melakukan digital branding secara lengkap. Karena value-nya dikenal oleh dunia. Dunia digital diwakili oleh Google atau search engine yang lain. Oke, Yujum misalnya. Yujum itu value-nya adalah Gudeg Jogja, karena ingat Yujum, ingat Gudeg Jogja. Kita lihat, Yujum yang tanpa menggunakan Facebook Ad, tidak pakai Google Ad, tidak pakai Instagram, tidak pakai sosial media, dia berhasil menciptakan value sebagai Gudeg Jogja. Yuk kita ketik Gudeg Jogja.
Gudeg Jogja, kita lihat Yujum Wijilan 167. Ya, jadi ini Yujum sudah melakukan digital branding secara sempurna, hanya menggunakan experience atau enjoy the product. Experience-nya itu enjoy the product. Jadi orang menikmati produknya, kemudian menjadi ketok tular, menjadi buah bibir yang ditulis di sosial media. Akibatnya beliau punya digital branding menjadi hidup. Nah, Pak Bi, coba nih, Pak Bi gimana? Pak Bi ini berteori-teori aja, nih prakteknya gimana nih Pak Bi? Ingat Subiakto, ingat praktisi branding 50 tahun. Ya, ini adalah value yang saya bawa. Apa sih value dari praktisi branding 50 tahun? Value-nya adalah pengalaman. Ya. Saya bisa berbagi pengalaman, 50 tahun itu Uni Evita, itu kalau saya bekerja 250 hari per tahun dan 8 jam kerja, maka saya dalam waktu setahun saya bekerja 2000 jam terbang. Ya. Luar biasa. Kalau saya kalikan 5, karena katanya kalau mau disebut sebagai profesional, itu Anda butuh waktu 10.000 jam terbang. Ya. Maka saya capai dalam waktu 5 tahun. Nah, sekarang sudah 50 tahun. Artinya sudah apa? Sudah 100.000 jam terbang di dalam menangani brand, ya. Dan ini merupakan value yang saya ingin berikan kepada teman-teman, ya. Coba kita ketik, apa betul sih Pak Biakto itu praktisi branding 50 tahun? Ternyata ada praktisi branding 50 tahun. Ya. Kita ketik praktisi branding 50 tahun. Apakah muncul nama Subiakto? Ternyata muncul nama Subiakto. Ya. Pak, saya juga dapatnya dari Google. Nah, itu dia. Praktisi branding 50 tahun, ya. Nah, kita lihat sekarang dengan produk. Pada waktu tahun 86 saya ciptakan ini, ingat Kopiko, ingat gantinya ngopi sebagai value dari Kopiko. Kita ketik Kopiko, kita lihat. Kita ketik Kopiko, kita cari, ternyata nggak ada ganti ngopi. Wah, ini lampu kuning nih buat Mayora nih. Kalau ada di antara Anda yang kenal sama Pak Yogi atau si Andrew, putranya yang menggantikan, kasih tahu nih, brand agency-nya suruh kerja yang benar, kalau enggak suruh ganti aja sama agensinya Mas Erwin. Oke. Kalau kita ketik ganti yang ngopi, wah muncul nih, gambar-gambarnya muncul, terus ada nih Kopiko, ganti yang ngopi ada. Tapi yang cilaka adalah ternyata pengganti kopi itu bukan Kopiko. Wah, lampu hampir merah ini. Bahaya sekali. Apa yang saya bangun tahun 89 selama kurang lebih 10 tahun saya tangani mereka, itu bisa hilang pelan-pelan nih. Walaupun muncul di Vincenzo, walaupun muncul di mana lagi ya, di drakor yang lain gitu ya. Tapi kalau kemudian jejak digitalnya nggak dipelihara, ini bisa hilang. Nah ini teman-teman LKP ya, kalau Anda mau brandingnya itu di dunia atau global, mau nggak mau Anda harus dikenal oleh Google dan jejak digital Anda harus banyak. Artinya Anda harus postingnya banyak. Kalau postingnya dikit-dikit, cerit sebulan sekali ya mana muncul. Ya, ini organik loh. Saya nggak pakai caranya Mas Erwin karena saya nggak ngerti caranya itu gimana, nggak ngerti. Kalau Anda lihat barang ini, Anda ingatnya Indomie. Itu sudah menjadi top of mind ya, teman-teman. Kalau ingat Indomie, ingatnya seleraku. Mari kita cek di global bagaimana kondisinya. Kalau kita Google, kata Indomie, kita ketik, muncullah Indomie seleraku. Tapi di artikel ini nggak ada yang muncul nih. Oke. Mungkin kalau diklik di dalamnya ada. Oke, satu. Yang kedua, kalau kita ketik seleraku, nggak ada Indomie di sini. Lampu kuning nih buat Indomie. Malah yang muncul restoran seleraku. Ini Indomie harus perhatian untuk Pak Axton nih, harap itu internal agensinya disuruh kerja yang benar.
Ingat lembaga kursus pelatihan atau LKP, ingat? Nah, ingat apa nih? Kita ketik. Lembaga kursus dan pelatihan. Nggak ada apa-apa tuh, cuma lembaga kursus Gria Muntas, lembaga kursus pelatihan LKP, pelatihan cerdas matematika. Jenisnya muncul, produk kategorinya muncul, tapi value-nya nggak muncul. Ya. Oke, sekarang kita ketik mengembangkan profesi usaha mandiri. Karena saya search ke bawah, ternyata muncul juga nih. Tujuan LKP adalah mengembangkan profesi usaha mandiri. Ketika diketik, ternyata LKP nggak muncul di sini. Jadi, LKP memang butuh digital branding yang benar. Nah, itu minta petunjuk Mas Erwin. Erwin Panigoro, saya juga belajar dari beliau tentang algoritma dan lain-lain. Ya. Makanya keinginan, cita-cita boleh saja bikin topik seminar juga going global, tapi mana nggak walk the talk nih, ya. Oke. Prinsip dalam bisnis, bila Anda menjual produk, Anda sebagai produk lewat fitur yang Anda anggap penting, maka konsumen akan membandingkan dengan fitur pesaing Anda yang sejenis. Kalau jualan produk, resikonya dibandingkan dengan yang lain. Risikonya gitu ya. Karena yang dijual, dikedepankan adalah fiturnya. Kalau ada fitur yang lebih baik, orang pindah. Ini risiko kalau Anda berbisnis menggunakan fitur. Jadi lembaga kejuruan dan pendidikan, misalnya hotel dan restoran. Kemudian yang dijual adalah cara memasak, ini. Kemudian ternyata dibandingkan sama LKP yang lain, wah ada yang lebih bagus nih, hotelnya lebih bagus, tempat praktek lebih bagus, dan segala macam. Ya. Tapi bila Anda menjual produk Anda sebagai sebuah pengalaman atau sebagai sebuah value dengan first impression yang kuat, maka Anda akan menarik minat konsumen karena unik dan berbeda dari produk pesaing Anda. Nah, ini. Jadi jualah LKP bukan sebagai produk, tapi sebagai sebuah value. Value yang paling kuat adalah value yang dibuktikan sebagai sebuah pengalaman. Nah, caranya bagaimana? Anda minta orang-orang yang sudah berhasil dengan mengikuti LKP Anda untuk memberikan testimoni atau pengakuan bahwa saya berhasil mendirikan sebuah restoran karena mengikuti kursus di LKP bla bla bla. Nah, ini cara yang cross branding ya. Cara yang instan itu seperti itu. Oke. Perlu diingat bahwa marketing, karena produk ini bagian dari marketing, ini tujuannya adalah transaksi. Ya. Transaksi. Sementara kalau transaksi itu di dalam value creation, itu membuat konsumen dapat apa. Maka fitur-fiturnya lah kemudian yang dijual. Ya, kebiasaan teman-teman nih kayak gini nih. Saya menemukan ribuan nih, seperti ini. Apa sih yang dijual? Programnya, kurikulumnya, kejuruannya, tempat prakteknya, dan lain-lain. Ayo, siapa yang melakukan itu? Kemudian, kalau kita melakukan branding, maka pendekatannya bukan transaksi, tapi transformasi. Apa itu Pak B, transformasi? Transformasi adalah membuat konsumen menjadi siapa dengan mengedepankan value-nya. Ya. Menjadi pengusaha sukses itu adalah sebuah value. Karena mentransformasi konsumen Anda menjadi pengusaha sukses lewat LKP Anda. Contohnya begitu ya. Sebagai transformasi menjadi praktisi, bisa. Ditransformasi menjadi profesional, bisa. Ditransformasi menjadi trainer lagi, bisa. Tentunya ini membutuhkan copywriting karena harus melalui media atau channel digital.
Ya, teman-teman. Oke, paham sampai sini? Saya lanjut. Nah, karena, ini Mas Erwin tahu nih, karena marketing 4P itu lahirnya tahun 1960. Ya, sebelumnya itu selling. Lalu tahun 1990 bergantilah menjadi marketing 2.0 atau marketing 4C. Ya. Kemudian tahun 2010, sorry. Ya, tahun 2000 berganti menjadi marketing 3.0 yang fokus pada value, dan sekarang ini yang kita hidup di era marketing 4E. Apa itu marketing 4E? Marketing 4E mengganti produk. Kalau tadinya daya tarik jualan Anda adalah produk, diganti dengan engagement. Alihkan fokus Anda dari jualan produk sebagai pembangun minat atau magnet untuk jualan, diganti dengan engagement. Engagement itu apa? Engagement itu kedekatan. Oleh karena itu, sebelum Anda jual, Anda dekati dulu konsumen Anda. Lewat apa? Lewat cerita. Oke. Yang kedua, harga itu bukan lagi masalah rupiah. Harga sudah diganti dengan excitement. Excitement adalah pengganti harga yang mesti dibayar oleh pelanggan Anda. So, ciptakanlah excitement. Excitement itu gairah, minat, termotivasi, gitu ya. Makanya banyak motivator laku nih. Berikutnya, tempat atau place digantikan dengan everywhere. Jadi Anda kalau mengandalkan kursusnya offline, ya tempatnya tertentu kan ya. Berarti Anda masih ada di 4P. Tempatnya di jalan ini gitu. Tapi kalau kemudian Anda sudah menggunakan Zoom atau internet untuk melakukan pendidikan, maka Anda sudah berada di everywhere. Anda bisa mengikuti kursus dari tempat Anda tinggal. Ya. Yang terakhir, promotion. Diskon nih, lembaga kursus dalam rangka ulang tahun kasih diskon. Atau bulan Juni, bulan Mei Pak Juni ya? Hari Kebangkitan Nasional Mei, Juni Hari Pendidikan misalnya. Sorry, saya udah lupa. Promosi itu diganti dengan para evangelis. Evangelis itu konsumen yang delight atau yang puas dan dengan sukarela membagi cerita tentang produk Anda. Ini adalah pendekatan kalau mau ke digital ya. Kalau mau offline ya silakan, masih pakai 4P nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau bermain di digital, mau tidak mau kontennya harus ini. Ya. Produk Anda sudah bukan menjadi daya tarik, bukan tentang produk Anda lebih bagus dari orang lain, harga Anda lebih murah dari orang lain, tapi tentang apakah Anda engage dengan konsumen Anda. Ya, karena engagement itu merupakan daya tarik. Banyak kursus brand, banyak workshop brand, tapi karena engage sama Pak B, maka ikutnya workshopnya Pak B. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi daya tariknya di Pak B-nya, bukan apa yang diajarinya. Ya. Oke. Ini penting banget nih teman-teman ya. What is important for you? Jangan memaksa konsumen untuk menerima hal-hal yang menurut Anda penting dari sudut pandang penjual. Produk saya paling bagus, harga saya paling murah, saya ada di sekian cabang, kemudian promosinya menggunakan selebriti, bukan itu penting buat Anda, tapi penting nggak buat konsumen Anda? Jangan mengabaikan hal-hal yang menarik minat atau interest konsumen dari kacamata pembeli. Ini masalah konten ya. Anda harus membangun mutual interest dengan pembeli agar yang Anda tawarkan relevan dengan minat atau interest konsumen. Kalau tidak relevan, jangan harap Anda akan dibeli. Oke, ini kaidah bisnis zaman sekarang. Waktunya tinggal berapa, Uni Evita?
Nah, ini pertanyaannya. Jadi, apa sih value lembaga kursus dan pelatihan ini? Ya, ini perlu dipikirkan baik oleh pengurus pusat maupun oleh para anggotanya. Pengurus pusat itu memiliki core value, sementara untuk para anggota memikirkan added value dari core value tadi, gitu. Misalnya core value-nya apa, gitu ya. Terus kemudian added value-nya apa, gitu. Nah, nanti saya kasih contoh. Karena lembaga kursus dan pelatihannya banyak, maka diperlukan value creation sebagai core value. Ya, jadi kalau pengurus pusat itu anggotanya berapa tadi? 1.900 orang, gitu ya. Berarti produknya macam-macam nih. Karena produknya macam-macam, maka yang harus diciptakan oleh pengurus pusat LKP ini adalah core value, value yang bisa dipakai oleh semua anggotanya. Nah, anggotanya itu menciptakan value added kepada produknya. Contoh, Korean value creation. Jadi, Korea itu bertujuan ingin menjadi pusat industri kreatif dunia. Yang tadinya industri musik itu di tahun 60-an itu ada di Inggris, ya, ada The Beatles, ada Rolling Stone, kemudian juga pusat fashion dunia ada di Prancis, gitu. Kemudian satu dekade kemudian pindah ke Amerika. Jadi Amerika itu menjadi pusat dari musik karena rock and roll-nya si Elvis dan teman-temannya, gitu ya. Nah, Korea ingin merebut itu. Ingin merebut semuanya, nggak cuma musik, nggak cuma fashion, nggak cuma film, harus berada ke Korea. Mungkin pusat industri mobil di dunia masih Amerika ya, tapi ya sudahlah biar aja. Tapi itu bukan tujuan dari value creation-nya Korea. Nah, value creation ini harus ditemukan nih oleh LKP, untuk LKP. DNA-nya Korean Waves. Jadi DNA dari brandingnya Korea itu adalah Korean Waves. Itu cara untuk menjadikan Korea menjadi industri kreatif dunia. Korean Waves itu adalah gelombang dari Korea. Gelombangnya dari satu, berikutnya disusul lagi, sampai nggak ada nafas bagi orang-orang penduduk dunia untuk diselipin sama program yang lain. Nah ini, karena waves tadi ya. Oke, apa sih Korean Waves itu? Ada K-pop, ada drama, ada Oscar standard quality film, ada macam-macam lagi, saya nggak tahu. Kemudian yang mendukung industri ini apa sih? Didukung dengan Korean glowing makeup. Wah, makeup yang glowing itu dari Korea. Kemudian chic fashion, fashion yang aneh-aneh. Kemudian plastic surgery. Ya, ini adalah added value dari industri Korean Waves ini. Jadi, sebagai sebuah negara, Korea akan dikenal sebagai Korea adalah negara yang menjadi pusat industri kreatif dunia yang dengan Korean Waves-nya menggunakan K-pop, drama seri, dan Oscar standard film industri dunia menduniakan Korean glowing makeup dan plastic surgery. Gitu caranya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini kan Indonesia nih brandingnya sekarang ini lagi nggak jelas nih. Kalau dulu zaman VOC itu jelas banget Indonesia adalah pusat rempah dunia. Tapi sekarang, wah macam-macam. Saya nggak bisa sebut semuanya ya. Value creation untuk Indonesia, menurut saya, versi saya adalah Indonesia menjadi pusat bumbu dunia. Bumbu dalam tanda petik, karena bumbu tidak hanya rasa. Ya. Jadi bumbu itu, kalau yang saya populerkan lewat Indomie adalah selera.
Ya. Selera fashion, selera makeup, selera kultur, dan segala macam. Jadi, DNA Indonesia itu apa sih? Indonesia spicing the world. Indonesia membumbui dunia. Ya. Core value-nya apa? Indonesian cuisine, makanannya bisa. Indonesian culture bisa. Indonesia scenery, Indonesia tourism, Indonesia macam-macam. Indonesia kaya sekali, banyak sekali. Ya, sementara kalau Malaysia hanya menggunakan 3 asli Asia, makanya dia sebutkan core value-nya adalah Malaysia through the Asia. Oke. Added value. Indonesia tourism, hotel and resort, UKM, dan banyak lagi. Sehingga Indonesia akan dikenal di benak konsumen dunia. Indonesia adalah negara yang menjadi pusat bumbu dunia yang dengan Indonesian spice yang menduniakan Indonesia. Oke. Apple, kita buka dengan Apple, kita tutup dengan Apple. Value creation-nya, Apple menjadi komputer buat orang-orang yang ingin mengubah dunia menjadi bettable. Ini adalah value yang di-create oleh Steve Jobs. Ya. Kemudian DNA-nya adalah think different. Jadi orang-orang itu mengubah dunia itu bagaimana caranya? Karena berpikir beda. Kalau berpikir sama, jangan pakai Apple. Ya, pakai yang lain. Tapi kalau Anda berpikir beda karena ingin mengubah dunia, maka gunakanlah Apple. Ini maksudnya value creation seperti itu. Kemudian core value-nya menghargai tokoh-tokoh dunia yang berpikir beda untuk mengubah dunia dengan karyanya. Ini core value-nya. Added value-nya connecting dots. Ya. Handphone dengan radio jadi iPhone. Kemudian handphone dengan kamera jadi iPhone. Handphone dengan buku menjadi iBook, ya, dan macam-macam jadi notebook, ya. Positioningnya Apple adalah komputer buat orang-orang yang ingin mengubah dunia menjadi better world dengan think different yang connecting dots. Nah, cukup ya untuk. Nah, sekarang bagaimana dengan caranya gimana nih kita menemukan value LKP? Karena LKP saya nggak bisa bikin bagan tadi, karena saya nggak tahu value yang mau dicapai apa. Oke. Nah, caranya dengan value creation brand canvas yang dilanjutkan dengan ini dan action-nya. Oke, ini saya sebut sebagai 15 langkah value creation brand canvas. Oke. Selamat mencari value untuk lembaga khusus dan pelatihan LKP. Ya, terima kasih. Saya sudah sampai sini. Kita lanjut dengan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti ocehan saya setiap hari, silakan follow saya, Instagram saya Subiakto @Subiakto. Karena saya seringkali sharing pemikiran-pemikiran tentang brand yang mungkin tidak bikin Anda pinter, tapi memperkaya wawasan. Itu aja, saya kembalikan kepada Uni Evita sebagai moderator yang cantik. Terima kasih Pak Bi, sungguh sangat luar biasa. Rasanya terlalu cepat, ilmunya padat, singkat, tapi rasanya kita masih pengen tahu banyak ini Pak. Bagus sekali, sangat-sangat bermanfaat. Teman-teman, ini ilmu yang sangat berharga yang kita peroleh dari Pak Bi. Manfaatkan peluang untuk bertanya kepada beliau. Silahkan yang ingin bertanya, mau langsung atau melalui chat ini. Kayaknya Uni sudah ada, Uni, silahkan. Ada ya di chat ya. Ya. Orang puluh ya apa? Sini. Silakan Uni. Enggak. Ya, ini enggak, ini di tempat saya.
Ini terlalu ketutup sama sapaan-sapaan. Tadi saya kurang perhatikan. Mau saya bantu nih? Ya, mohon dibantu Dayani. Baik. Saya mencatat yang diomongin Pak Bi malahan. Ya. Silakan. Ini banyak pujian-pujian yang saya baca di sini. Ya, saya malah mencatat yang Pak I katakan. Ini dari mana ya suara yang bocor? Baik, Pak Bi, ini saya ambil satu pertanyaan dulu. Yang pertama adalah izin bertanya. Kami dari LKP CEP FTUI. Seberapa efektif branding yang kita bangun, konsep yang sama? Apakah ada durasi limit atau kita kelola berkala terkait brand yang ingin kita gaungkan? Oke, membangun brand tidak perlu bertahun-tahun, tidak perlu ada waktu, Bu ya. Karena ingat bahwa brand itu dibangun lewat experience yang memberikan first impression. Pengalaman yang memberikan impresi pertama. Ya. Yang paling mudah contohnya kalau kuliner. Jadi ketika Anda makan di sebuah restoran, suapan pertama itu akan diingat sepanjang masa, baik enak atau nggak enak. Ya. Nah, ingatan yang melekat, yang membekas itu disebutnya brand, Bu. Jadi Anda bisa melakukan branding menggunakan makanan yang khas dari Anda yang tak terlupakan sejak pandangan pertama atau sejak gigitan pertama. Sehingga bikin brand itu bisa cepat sekali. Ya. Bisa instan. Ya. Baik. Ada lagi yang bertanya katanya brand personal dulu atau produk dulu, begitu Pak? Tadi kan sudah saya jelaskan, konsumen membeli karena percaya sama programnya atau percaya sama orangnya. Personal. Ya, kalau percaya sama orangnya, misalnya LKP Uni Evita, wah berarti kan orangnya, maka Uni Evita dibuatin personal brand. Tapi kalau LKP kursus komputer digital, maka programnya yang di branding. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, dari Ibu Anissa Wulandari, yang Pak Sugiarto, kira-kira kenapa ya kita sudah mengikuti untuk profesi, namun feedback-nya kurang maksimal? Apa faktor yang biasanya menggagalkan branding kita? Mau diulang, Bu, tadi terputus. Kira-kira kenapa ya kita sudah mengikuti tata cara branding diri untuk profesi, namun feedback-nya kurang maksimal? Apa faktor yang biasanya menggagalkan branding kita? Dari Ibu Anissa, LKP Talenta. Oke, karena Anda gagal membangun value. Singkat padat ya Pak? Ya, jadi manfaatnya apa sih saya belajar sama kamu? Gitulah kira-kira. Apakah saya mendapat apa atau saya menjadi siapa? Kalau saya ikut lembaga kamu nggak jadi siapa-siapa, Anda sudah gagal membangun value. Ya, baik. Contohnya Bu, saya kan juga, ya contohnya Bu. Rahmat Rizky. Membuat branding itu agar melekat di konsumen, apakah semua panca indera harus dilibatkan seperti makan di warung gitu? Ya, saya lanjutkan dulu ya, Uni tadi kepotong. Seperti saya menyelenggarakan workshop untuk teman-teman pengusaha UKM yang mau naik kelas. Mengapa nama workshop saya sebut bisa bikin brand? Karena ini sekaligus nge-branding workshop saya. Kalau Anda ikut workshop saya, Anda pasti bisa bikin brand. Maka value yang saya berikan adalah
value yang membuat Anda bisa bikin brand. Nah, ini yang harus dilakukan LKP nih, teman-teman. Jadi lebih baik Anda jangan jualan program. Banyak teman-teman saya atau seluruh peserta saya itu sudah bayar dulu sebelum tahu programnya apa. Karena percaya sama Pak B. Ingin bisa bikin brand. Jadi sudah bayar jutaan, kemudian ditanya, kamu sudah bayar? Sudah. Kamu ini nanti mau belajar apa? Nggak tahu. Yang penting bisa bikin brand. Nah kan gitu. Jadi program itu nggak penting. Orang saya kalau bikin workshop, setiap batch itu berbeda materi, Bu. Gitu. Oke, kembali ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan, Uni. Ya, katanya pertanyaannya, apakah untuk membangun brand itu kita harus semua indera terlibat seperti kalau makan di warung seperti itu? Ya, jadi memang pintu masuk dari persepsi itu ada di 5 panca indera. Yang pertama sight, pandangan, kemudian sound, suara lewat telinga, smell lewat hidung, ya, kemudian penciuman. Ya, smell lewat penciuman, taste lewat lidah, dan feel lewat rabaan tangan. Raba. Nah, ini contoh yang paling bagus, Bu. Nanti teman-teman saya persilakan makan di restoran Jepang. Ya. Dari yang Anda lihat udah kelihatan nih restoran Jepang. Bentuknya, tulisannya. Terus ada 2 cewek pakai kimono. Wah, ini pasti restoran Jepang. Ya, itu dari side-nya, dari scene-nya. Kemudian begitu masuk, disapa oleh 2 cewek ini. Hirashaimase, wah ini pasti Jepang, karena lewat telinga Anda sudah dihipnotis. Gitu. Begitu masuk, restoran Jepang itu baunya khas, aromanya khas. Entah itu datang dari masakan atau itu datang dari aromaterapi, pokoknya baunya khas. Udah gitu, Anda diyakinkan lewat ini, lewat perasa, yaitu dikasih sumpit untuk makan makanannya. Terakhir, begitu dihidangkan, daging mentah, Bu, nggak dimasak, nggak diapa-apain, tapi Anda yakin 1000% bahwa ini makanan Jepang, padahal daging mentah, Bu. Padahal ikan mentah. Karena apa? Sudah dibangun dari awal nih. Ya, dibangun dari awal. Kalau ngomongin ikan mentah, Bu, di pasar ikan lebih banyak. Kenapa di pasar ikan nggak dibilang ini ikan Jepang? Nah, gitu. Iya, biasa. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sarif. Dari mana ini? Flash English. Bagaimana memajukan dan menciptakan brand value untuk LKP yang terbaik dengan budget yang rendah, yang letaknya di perdesaan, bukan di perkotaan? Ya. Demikian, Pak B. Kalau saya kasih tester, Bu. Ya, karena brand itu dimulai dari pengalaman, Bu, ya. Ya, pengalaman. Nah, pengalaman itu kalau sebelum jadi pembeli, ya dikasih tester aja. Kasih produknya tapi dalam bentuk kecil, dalam bentuk mini. Jangan produknya dikasih semua gitu ya. Nanti nggak beli lagi. Dikasih yang potong biar penasaran, Bu. Jadi kalau tester nggak pernah gede ya, tester itu selalu kecil-kecil kan. Begitu dirasakan, wah enak nih, saya beli gitu. Nah, kursus juga begitu. Bikin kursus gratis kecil-kecilan. Memperkenalkan gurunya, memperkenalkan tempatnya, memperkenalkan sistemnya, memperkenalkan programnya. Misalnya, yang ini kalau makan bubur kan dari pinggir ya, Bu ya? Iya, iya. Nah, pinggirannya dulu aja dikenalin. Yang tengahnya, yang jualannya jangan dibagi, Bu.
kasih titik-titik. Ya, jadi kalau misalnya kursusnya bukan berupa makanan, misalnya kayak saya kursus public speaking gitu, yang diberikan apa dulu, Pak? Nah, public speaking itu kan banyak, Bu. Dari mulai publik yang berupa 100.000 orang, ada yang cuma 2.000 orang, ada yang 20 orang, terus kemudian ada yang 3 orang, itu kan public speaking semua, Bu ya. Nah, sekarang public speaking itu yang dipecah lagi. Public speaking yang hadir siapa nih? Yang hadir rakyat, kelas bawah, caranya begini. Kalau yang di kelas kelas menengah begini, yang kelas atas begini. Kalau ngomong ke 3 orang kelas atas gimana? Terus topiknya, Bu. Jadi masih banyak yang dipecah. Nah, Anda ambil satu. Ya, Anda ambil satu. Bagaimana meyakinkan calon konsumen. Nah, ikut kan, kasih waktu setengah jam, dikasih tahu caranya gini, mereka suka. Bu, kursus yang lain lagi apa, Bu? Boleh ikut, harganya berapa, Bu? Kan gitu. Harus jadi kasih pancingan. Incip-incip dulu, Bu. Terima kasih, Pak. Kalau saya menggunakan Instagram untuk menciptakan penasaran kepada workshop saya, Bu. Jadi saya bilang, disruption adalah ini. Selanjutnya akan saya jelaskan di workshop. Silakan ikut gitu. Oh, iya. Ini ada yang bertanya lagi untuk mengangkat dan membangun brand di YouTube dan Instagram, bagaimana caranya katanya, Pak? Ya caranya pasti bikin konten. Sudah diajarin sama Mas Erwin kan, kontennya caranya sudah diajarin, tinggal kontennya kan. Nah kontennya itu yang paling penting harus tahu copywriting-nya. Nah copywriting itu cara menulis sebuah konten. Nah yang tadi saya share adalah apa yang ditulis. Yang ditulis adalah sesuatu yang membangun value Anda. Ya, value. Gitu, jawabannya itu tadi. Ya, kayak ini apa nilai atau makna yang kita bangun. Ya, betul. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. LKP Indigo minta contoh sederhana membuat brand bidang perhotelan. Nggak bisa sederhana itu. Cuman begitu pertanyaannya. Contoh brand katanya. Jadi sebenarnya brand itu kan persepsi ya Pak ya. Ya jadi maksudnya membangun persepsi terhadap kepada konsumen. Jadi bukan logo, kan tadi Bapak sudah jelaskan, bukan logo, bukan iklan, tapi membangun persepsi di benak konsumen seperti itu. Kalau nggak salah tadi pengertian saya seperti itu ya Pak. Betul. Mungkin saya jawab dengan satu slide Bu ya, yang ditanyakan oleh Ibu. Baik ya, terima kasih Pak. Saya buka dulu slide-nya, nanti saya share. Sorry. Sebentar Bu, saya pikir waktunya nggak cukup, makanya saya buang bagian tadi itu. Sambil menunggu slide, mungkin saya mengingatkan kembali peserta yang hadir untuk segera mengisi absensi. Ini kaitannya nanti dengan door prize dan sertifikat. Wow. Sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi absensi. Terima kasih. Oke, saya share contoh dari mulai komoditi Bu ya. Ya, silakan Pak. Jadi kan tanya hotel ya. Jadi ya. Kira-kira begini, kebetulan saya ada contohnya. Ya, praktek UKM dalam bisnis. Biasanya fokusnya pada komoditi. Kenapa komoditi? Karena komoditi itu kebutuhan fundamentalnya besar sekali. Kayak beras, gula, minyak goreng, gitu kan Bu ya. Itu tanpa diapa-apain juga sudah laku gitu. Nah, contohnya juga tempat tidur, tempat penginapan. Kalau kita keluar kota, fundamental yang kebutuhan yang paling fundamental adalah tempat untuk tidur malam ini di mana.
Jadi penting itu. Jadi kalau kita mesti nginep, itu harus ada tempat tidur. Itu kebutuhan dasarnya. Maka tanpa perlu magnet membeli, karena sudah pasti dibeli karena menjadi kebutuhan pokok. Produknya persis sama nih. Jadi yang bisa nyediain kayak gini ini banyak banget, Bu. Akhirnya risikonya perang harga. Ya. Jadi kalau sekedar, Pak Bi, pulangnya kapan? Besok. Oh, jadi malam ini berarti butuh tempat tidur. Oh, iya tempat tidur. Oh, di rumah saya ada tempat tidur nganggur. Bisa juga, Bu. Ya kan? Tidak harus hotel, tidak harus perhotelan, dan segala macam. Nah, berikutnya, ini teman-teman nih biasanya melakukan ini. Produk itu berubah menjadi generik ketika dikasih merek, Bu. Produknya sama, dikasih merek, Red Door misalnya gitu, maka tiba-tiba menjadi generik. Artinya apa? Magnet membeli berupa fitur yang memenuhi kebutuhan pokok, produknya persis sama, cuma ditambah merek. Ya, nah di sini karena ada merek, kemudian yang dijual tempat tidur kami, tempat tidur busa, spraynya dicuci tiap hari, selimutnya membuat Anda tidak kedinginan. Nah itu fitur, Bu ya. Nah kan teman-teman banyak yang seperti itu. Terus dikasih merek. Ancamannya perang harga karena fitur yang seperti itu sama banyak, yang beda cuma merek doang. Ya. Berikutnya adalah expected product. Expected product itu apa? Selain tempat tidur, saya ternyata punya masalah, Bu, karena nanti malam saya harus ada webinar sama LKP, maka saya butuh internet. Jadi internet ini sebetulnya tambahan, Bu, yang nggak ada hubungannya sama tempat tidur, nggak ada hubungannya sama kebutuhan pokok. Tapi ini bisa diharapkan kalau saya nanti malam mau ada webinar, saya harus nginep di hotel ini. Kenapa? Karena ada fitur ini. Jadi magnet saya membeli saya karena ada tambahan physical benefit, ya, berupa ekstra produk yang menyelesaikan masalah konsumen ditambah dengan merek. Nah, ancamannya apa? Sama, Bu, perang harga. Karena yang bisa menyediakan internet ini banyak, gitu. Nah, saya nggak mau kalah nih, nggak mau nyerah lah. Internetnya saya gedein, ya, menjadi augmented. Augmented ini sebetulnya tambahan yang ternyata menjadi tujuan utama. Tadinya tujuan utamanya tidur, tapi akhirnya tujuan utamanya itu malah tambahannya ini. Gitu, Bu. Disebut augmented product. Magnet membeli datang dari ekstra produk tersebut menumbuhkan ikatan emosi berupa perasaan aman dan nyaman. Menjadi augmented ya. Ya. Ancamannya masih perang harga karena adu kenceng internet nih sama adu enak kopi. Nah, yang dibutuhkan adalah potential produk. Produk yang selalu berkembang, kedepannya akan selalu bertambah fasilitasnya. Jadi magnet membelinya, tambahan value tadi menjadi magnet membeli karena merasa ada motivational benefit. Ada termotivasi untuk nginep di situ karena ada tambahan yang kuat. Dan memberikan spiritual benefit berupa belief system. Ini belief system ini kan kepercayaan, Bu ya. Nah, kalau di sini kemudian malah membuka kesempatan untuk premium price. Nginep di tempat saya beda loh sama nginep di sini harganya. Kenapa? Wah, internetnya aja uploadnya bisa 50 giga, downloadnya bisa 100 giga. Wah, gila itu, gitu ya. Maka para internet, para netizen nginepnya pasti nyari hotel itu gitu sebagai added value. Nah, apa yang dilakukan oleh UKM itu tahapnya begini, Bu. Komoditi itu biasanya amati, Bu. Pasar yang paling gede mana, pasar yang paling diminati mana, pasar yang lagi ngetren apa, ikut kan gitu. Terus kemudian tiru. Nah, tiru itu membuat generik sama tapi dikasih merek. Seolah-olah merek itu udah branding. Padahal merek itu baru identitas produk aja. Lalu diciptakan expected modifikasi gitu ya. Nah, ini juaranya ini UKM nih, UKM jago-jago nih membuat expected produk itu jago-jago. Nah, di sini butuh branding.
Jadi ketika Anda pindah dari expected ke augmented, Anda butuh ilmu branding. Ya, teman-teman. Jadi kalau Anda masih jualan komoditi, mau belajar branding nggak usah. Ya, nggak usah lah. Udah jualan kosong aja. Tempat tidur kosong. Jangan ada isinya. Kemudian kalau potensial, baru Anda perlu branded. Branded itu artinya apa? Sudah melekat di benak konsumen. Contohnya Tesla. Tesla itu semua orang pengen beli, Bu, walaupun belum pernah mengalami. Karena apa? Dia mengalami virtual experience. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Iya, ini ada yang bertanya juga, katanya bagaimana kita memerangi brand yang sama dengan kita, itu kan dengan yang kita miliki, seperti itu. Dan memeranginya seperti itu, Pak Bi. Maksudnya brandnya apa? Merek? Iya, mungkin menurut beliau begitu. Dia tanya berbrand yang sama dengan, padahal tadi kan sudah dijelaskan secara rinci bahwa brand itu adalah persepsi yang dibangun mengenai nilai-nilai. Tapi bertanya seperti itu. Jadi, bagaimana memeranginya gitu? Kalau membangun persepsi, memeranginya cuma satu, disruption. Mendisrupsi, membuat Anda tidak relevan. Bagaimana, Pak? Ya, banyak contohnya gini. Yang menyelenggarakan workshop branding atau brand itu nggak sedikit, Bu, banyak. Junior-junior saya itu banyak. Terus mereka mencoba untuk membuat saya tidak relevan. Caranya, wah Pak B itu sudah tua, pengalamannya udah ketuaan, ilmunya ilmu zaman dulu, ilmu baby boomer. Kalau sekarang ini kan zamannya milenial, emang masih berlaku, emang ngerti dia milenial. Gitu. Jadi seolah-olah saya tidak relevan, mencoba mendisrupt. Nah, saya juga tidak tinggal diam, Bu. Saya harus relevan. Saya harus mengikuti ilmunya milenial. Mungkin milenial sendiri nggak tahu bahwa ada 7 karakter milenial yang harus diperhatikan ketika Anda membangun brand buat mereka. Jadi saya malah lebih tahu milenial daripada milenial sendiri. Itu jawabannya, Bu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rangga Yudo Yuwono. Bagaimana berkompetensi dengan brand yang menjual personal, namun pelaksanaan kualitasnya operasional di lapangan kurang maksimal, sedangkan masyarakat lebih tertarik melihat personal. Demikian, Pak. Ya memang orang itu percaya sama orang, Bu, ya. Kalau udah percaya sama orangnya, barang apapun yang dijual dibeli, Bu. Setuju. Itu lebih baik kalau bisa begitu, ya. Ini masih banyak ini pertanyaannya. Panjang-panjang. Sebetulnya, Bu, ya. Dari banyak pertanyaan itu, semua sudah saya posting di Instagram saya, Bu. Ada 2.500 konten yang kira-kira yang sampai ditanyain oleh teman-teman ini. Jadi kalau Anda ini menjadi follower saya, nggak perlu nanya begini, udah langsung tahu. Gitu. Ini pertanyaannya juga lumayan bagus. Dari Bu Emma Oktaviana. Pak Bi, tadi disampaikan bahwa perusahaan di generasi ketiga itu menghancurkan. Setelah generasi 1 menciptakan, generasi 2 mengembangkan. Kenapa generasi ketiga bisa menghancurkan? Ada contohnya, Pak? Oke, contohnya Radio Prambors. Ya. Radio Prambors itu adalah ditujukan kepada usia 15-25, Bu. Problem baru muncul 10 tahun kemudian. Karena yang umur 15 sudah jadi umur 25, yang umur 25 sudah jadi umur 35. Akibatnya apa?
Akibatnya value 1525 tidak relevan buat yang 2535. Maka penerus yang menjalankan itu, kalau dia tidak tahu caranya untuk mengatasi hal tersebut, itu dia akan menghancurkan. Jadi yang diputuskan akhirnya oleh manajemen mereka, Prambors tetap 1525, value-nya dipertahankan, yang diganti adalah penyiarnya. Sementara yang 2535, karena dia itu setia kepada penyiarnya, penyiarnya dibikinin radio baru. Radio 2535 gitu. Sehingga penerusnya ini, kalau dia salah mengambil putusan, dia menghancurkan Prambosnya. Ya udah, Prambos sekarang ganti. Bukan 1525, tapi 2535. Hancur deh. Karena value-nya tidak dijaga. Maksudnya begitu. Banyak nih pertanyaannya. Bagaimana kita tahu bahwa brand kita sudah kadaluarsa dan bagaimana rebranding? Oke. Brand itu adalah kepercayaan. Jadi barang siapa ingin bisnisnya dipercaya, silakan membangun brand. Ya. Nah, kalau konsumen Anda percaya kepada Anda, maka akan terjadi pembelian ulang. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Itu yang disebut pelanggan. Jadi, brand Anda disebut sukses kalau sudah terjadi pembelian ulang oleh pelanggan. Artinya Anda sudah berhasil mentransformasi dari pembeli yang satu kali menjadi pelanggan yang beli berkali-kali. Nah, kalau sebaliknya, brand itu sudah kadaluarsa, artinya sudah nggak ada yang datang lagi, Bu, sama Anda. Nggak ada lagi yang beli. Beli sekali langsung brand hell. Beli sekali langsung brand hell. Ya, karena pengalaman pertama tidak mengenakan, nggak balik lagi. Maka yang terjadi, kalau Anda masih ada peluang, lakukanlah rebranding. Kalau tidak ada peluang, pindah lokasi, ganti bisnis. Iya. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya mengimbangi lembaga yang programnya sama dan tempatnya berdekatan? Dan sudah terbranding. Itu maksudnya mungkin ini pertanyaan dari Galaxy A02. Wah, dikasih nama ini dari HP-nya aja. Bagaimana caranya mengimbangi lembaga yang programnya sama dan tempatnya yang berdekatan dan sudah terbranding? Pertanyaan seperti itu. Terbranding itu maksudnya udah punya merek. Udah punya nama kali Pak. udah punya konsumen yang cukup begitu mungkin yang bagaimana menyainginya. Pemahaman itu tentang branding memang macam-macam sekali. Iya. Iya, berarti belum paham dengan pemahaman branding itu tadi ya Pak ya. Gini, saya sarankan untuk Galaxy ini ajak-ajak kolaborasi. Ya. Jadi kasih tahu murid habis belajar tempat kamu, suruh belajar tempat saya. Murid yang habis belajar tempat saya suruh belajar tempat kamu. Itu namanya kolaborasi. Oh, kolaborasi. Kalau nggak mau beradu ya. Terus kemudian, loh apa bedanya belajar tempat kamu sama tempat saya? Gitu. Bedanya misalnya tempatnya lebih luas. Sementara tempat kamu berdempet-dempet. Nah, gitu. Itu kalau beda tempat. Program saya lebih advance karena disampaikan bahasa Inggris. Tempat kamu bahasa Indonesia. Nah, itu kalau kolaborasi ya. Tapi kalau mau membunuh pesaing, gampang. Buat dia tidak relevan. Buat apa, Pak? Bikin dia tidak relevan. Bikin pesaing tidak relevan. Ya, kalau Anda perhatikan, setiap ada Indomaret, 10 meter kemudian ada Alfamart. Tapi kenapa dua-duanya laku? Iya, betul. Kenapa dua-duanya laku? Karena tanpa Anda sadari, produknya berbeda. Yang membedakan Indomaret dengan Alfamart, di Indomaret pasti ada ATM BCA. Alfamart belum tentu ada. Tapi ada ATM yang lain.
secara tidak disadari orang mau masuk ke BCA belanja gitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, iya. Oh gitu ya. Ini pertanyaannya, bagaimana langkah awal membangun branding yang bermutu dari, ini nggak jelas juga namanya. Bagaimana langkah awal membangun branding yang bermutu? Ya, karena apa namanya? Karena yang dibangun itu adalah value. Value itu timbul kalau beda. Jadi kalau Anda berbeda sama yang lain atau unik, maka itu langkah awal untuk membangun brand. Ya, jadi membuat keunikan ya, saya berbeda dengan yang lain. Makanan, jangan mengandalkan enak, Bu, karena enak itu standar basic value yang dituntut oleh konsumen pada sebuah makanan. Enak, makanan harus enak. Kalau nggak enak, jangan dijual. Yang punya sendiri nggak mau makan, apalagi yang beli. Oleh karena itu, kalau bikin restoran atau makanan harus enak dan unik. Nah, unik itu adalah langkah awal membangun brand. Iya, unik jadinya ya, kata kuncinya unik. Ya, betul. Ini ada lagi dari Wendy Areza. Bagaimana cara mengukur bahwa branding yang kita buat berhasil? Adakah tolak ukurnya seperti KPI? Ya, jadi kalau korporat itu mereka secara berkala melakukan brand valuation. Brand valuation itu menghitung berapa sih harga dari brand Anda. Karena brand itu persepsi, harusnya dia merupakan sesuatu yang tidak kelihatan atau intangible atau ghosting kalau sekarang bilang. Nah, ada cara menghitung ghosting tadi menjadi angka-angka yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal untuk dijadikan data mengajukan kredit ke bank. Nah, itu ya. Jadi ada cara untuk menghitung, tapi itu persyaratannya berat. Anda harus punya data sales, Anda harus punya data keuangan, Anda harus punya data konsumen, Anda harus punya bisnis model. Repot kan? Nah, udah gini aja, cara gampang aja. Kalau sudah ada pembeli yang balik lagi, beli lagi, maka brand Anda sudah jadi. Baik, terima kasih Pak. Ini kayaknya banyak banget pertanyaannya, sementara kita waktunya hanya sampai jam... Sudah habis ini. Sudah habis waktunya ya, Dek Yani. Kayaknya waktunya sudah habis, mungkin nanti lihat di Instagramnya Pak Abi saja. Ya, di Instagramnya saya juga kemarin buka-buka Instagram, buka dari Google, lengkap banget. Sebelum dikirim biodatanya Bapak, saya udah bikin duluan. udah ini nulis duluan, ini udah tahu, saya wah keren banget nih narasumbernya, luar biasa. Baik Pak Bi, terima kasih banyak ini atas materi yang telah diberikan, sungguh-sungguh luar biasa, sangat hebat. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan pengetahuan yang telah Bapak berikan ini di dalam usahanya sebagai pengelola lembaga kursus dan pelatihan. Ya, semoga itu dapat kita praktekkan dan implementasikan di dalam lembaga kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Semoga Pak Bi tetap sehat dan tambah sukses. Amin. Baik, saya kembalikan kepada MC yang cantik, Ibu Yani, Dr. Yani, adik saya. Terima kasih, Dek Yani. Ya, baik. Pak Bi, terima kasih Pak Bi, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Subiakto atas paparan materi ini, dan Uni luar biasa. Ini sangat bermanfaat untuk kita, tapi memang dibatasi oleh waktu karena kita jam 12.